Halo Virgo, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu ya. Kali ini kita buat general reading ya, dengan temanya diam-diam yang dia suka dari kamu ya, yang mungkin kamu nggak tahu gitu. Tapi ingat, ini nggak resonate untuk kamu semua. Ambil aja dari segi nilai positifnya, buang selebihnya, bijaksana dalam menyikapi ya. Dan kalau kamu ingin buat personal reading ataupun konsultasi pribadi, kontaknya ada di keterangan profil atau di bawah video ini. Readingan ini bersifat timeless ya, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemuin readingan tersebut atau readingan ini ya. Dan untuk melihat readingan lain, kalian bisa cek di beranda ya, ataupun di list video channel ini ya. Sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton ya. Kalau pesannya memang ditujukan buat kamu, maka akan resonate untuk kamu setelah nonton readingan tersebut. Oke, dan sekarang kita langsung lihat ya. Diam-diam yang dia suka dari kamu ya, yang kamu mungkin nggak tahu di sini. Aku akan tarik 4 kartu di sini. Zodiak, Sun, Moon, Rising, and Venus-nya Virgo. Oke, di sini ada Five of Pentacles. Aku lihat yang dia suka dari kamu nih, entah dalam keadaan susah, entah dalam keadaan senang, itu tuh kamu tuh selalu ada bersama dia ya, gitu. Dan juga aku juga ngelihat di sini, kalau misalkan ya kamu ini punya perbedaan ya, entah dari segi usia, adat, budaya, atau agama, ini kamu tuh kayak orang yang bisa menerima gitu loh, perbedaan-perbedaan itu gitu. Oke. Ya, tapi yang jelas di sini yang aku lihat, ini walaupun di saat dia susah, walaupun di saat dia terpuruk, walaupun di saat dia keadaannya tidak baik-baik aja gitu ya, itu tuh kamu tuh selalu ada gitu. Kayak istilahnya tuh kayak gini loh, kamu tuh masih mau gitu loh sama dia, walaupun dalam keadaan susah ataupun senang, itu kamu tuh masih bersama dia gitu loh. Dan juga aku lihat di sini ada perjuangan ya, mungkin kayak kalian tuh berjuang bersama gitu, terutama ini kalian yang sudah berumah tangga ya, mungkin kalian udah menikah gitu ya. Jadi kayak kalian ini bener-bener bersama itu, membangun hubungan itu bener-bener dari titik paling sulit gitu loh ya, seperti itu. Jadi kayak kamu tuh mau menerima dia gitu loh, walaupun entah susah, entah senang kayak gitu loh. Entah mungkin dia oke, mohon maaf ya, mungkin ada di sini yang dia tuh kekurangan, dia punya kekurangan, ada kekurangan gitu loh ya. Kayak dari segi fisik mungkin ada yang dianya cacat gitu ya, aku nggak tahu, mungkin ataupun dia sakit, ada satu menderita sakit tertentu kayak gitu ya, yang mungkin sakitnya dia itu nggak bisa disembuhkan atau sulit untuk disembuhkan. Bukan nggak bisa disembuhkan ya, tapi kayak di pandangan dia ya, di pikiran dia itu kayak sulit gitu loh untuk disembuhkan gitu. Ataupun mungkin dia orangnya usianya jauh lebih tua dari kamu, seperti itu. Oke. Itu ataupun kalau nggak gitu ya mungkin dianya nggak punya papa, orang yang nggak punya, ataupun mungkin dia juga nggak punya orang tua, istilahnya kayak gitu ya. Itu kamu tuh kayak masih mau nerima dia kayak gitu. Oke, masih mau bersama dia. Nah, ini yang diam-diam dia suka dari kamu tuh itu gitu loh. Jadi kayak
di mata dia itu kamu orangnya bener-bener spesial gitu kayak kalau aku lihatnya, karena di pikiran dia ya itu tuh jarang-jarang gitu loh ada orang seperti kamu yang mau menerima dengan segala kekurangan dia, yang menurut dia tuh kayak bener-bener dirinya tuh ngerasa bener-bener kurang gitu loh, nggak punya kelebihan apapun kayak gitu ya, itu di pikiran dia ya gitu. Tapi kamu masih mau bersama dengan dia, bahkan mengikuti kemanapun dia pergi kayak gitu loh. Oke, kita lihat lagi. Bahkan mungkin kamu nggak ngeluh gitu loh. Kamu nggak pernah ngeluh gitu. Kemudian di sini ada justice. Oke, ada beberapa di sini yang aku rasa kamu juga orangnya adil, kamu orangnya juga tegas, kamu juga orangnya jujur, kayak gitu ya. Di sini dia suka dengan sikap adil kamu gitu loh. Kamu orangnya adil lah pokoknya di sini seperti itu ya. Kamu orangnya adil, jadi dia tuh suka dengan sikap kamu yang seperti itu gitu loh. Suka akan keadilan, atau bahkan di sini kamu tuh senang banget kayak orang yang selalu mungkin menegakkan keadilan lah istilahnya kayak gitu. Menegakkan keadilan ataupun apa ya, kayak ketika orang punya masalah mungkin ya, untuk beberapa aja, terutama jika kamu ini bekerja sebagai seorang hakim gitu ya, justice ini seorang hakim juri atau apa kayak gitu, kamu nih orangnya adil gitu loh ya, jadi kayak nggak pilih kasih gitu loh. Bahkan di sini kalaupun ada orang punya masalah apa gitu, mungkin kamu yang ngebantu untuk menyelesaikan masalah orang tersebut gitu loh ya. Dan ini kamu menyelesaikannya tuh nggak secara sepihak berat sebelah, itu nggak, kamu orangnya bener-bener adil di sini gitu loh ya. Kamu suka menegakkan keadilan istilahnya kayak gitu loh ya. Mudah-mudahan paham ya yang aku sampaikan gitu. Nah di sini dia tuh sukanya itu diam-diam tuh suka sikap adil kamu itu, sikap bijaksana kamu juga gitu ya. Yang jelas kamu tuh orangnya orang yang suka menegakkan keadilan ataupun kebenaran kayak gitu loh ya. Kamu nggak suka ngelihat orang nggak adil, itu nggak suka gitu loh. Orang bersikap nggak adil tuh kamu nggak suka gitu loh. Contohnya kalau misalkan ada orang nggak jujur gitu ya, itu kamu nggak suka gitu loh ya. Misal kayak contoh ya, kalau di masyarakat itu ngelihat orang tidak bersikap adil ya, misalkan kamu tahu seorang pejabat atau orang yang menjabat apa gitu, nah itu kamu nggak suka gitu loh ya. Kamu tuh bawaannya tuh marah gitu loh kalau ngelihat orang tidak bersikap adil pada orang yang memang sepantasnya mendapatkan sebuah keadilan kayak gitu ya. Jadi kamu tuh nggak suka kayak ada orang tuh diinjak-injak kayak gitu loh ya. Harus berlaku adil kayak gitu ya, seperti itu. Nah ini yang dia suka dari kamu. Mungkin kamu juga tipikal orang yang suka membantu orang dalam mendapatkan keadilan ya kayak gitu ya. Seperti yang bilang tadi, mungkin kamu ada yang bekerja sebagai seorang hakim gitu ya. Sikap adilmu dia suka. Kemudian di sini ada Two of Wands. Oke. Di Two of Wands ini aku ngelihatnya kamu ini orang yang suka membuat rencana-rencana gitu ya, membuat planning atau rencana-rencana gitu. Sebelum kamu melakukan sesuatu itu, kamu benar-benar kamu rencanakan dulu gitu loh ya. Jadi kamu tuh selalu punya rencana gitu loh. Oke. Nggak langsung
apa ya, ibaratnya tuh kayak nggak dadakan lah, apa ya, pokoknya intinya kamu tuh orang yang suka merencanakan sesuatu gitu loh. Apa-apa tuh kamu planning dulu, kamu rencanakan dulu kayak gitu ya. Dalam dia diam-diam tuh dia suka kamu tuh yang seperti itu. Misalkan ya contoh, kamu pengen keluar sama dia, pengen makan sama dia, itu kamu rencanakan dulu. Oke, minggu depan ada ini enggak ya, ada ini enggak ya, gini 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 gini. Kamu tuh kamu udah rencanakan dulu sebelumnya kayak gitu ya, seperti itu. Jadi dia tuh suka dengan hal seperti ini karena apa ya, biasanya kalau orang dadakan itu kan kadang nggak bisa gitu, tapi kalau direncanakan dulu kan itu akan membuat segalanya tuh lebih mudah gitu loh. Jadi misalkan contoh, misalkan kamu hari Minggu nih mau keluar sama dia, jadi nanti kalau ada hal-hal lain tuh kayak bisa di cancel gitu loh ya, kayak bisa oke, aku mau keluar deh, jadi minggu ini aku nggak bisa sama siapa-siapa gitu, istilahnya gitu loh ya, karena udah ada rencana dulu gitu loh, ibaratnya kayak gitu ya, udah janji dulu lah gitu, punya planning dulu istilahnya gitu ya. Dan aku juga ngelihat di sini kamu juga orang yang mudah beradaptasi ya, kamu orang yang bisa beradaptasi di sini gitu, dan juga berpandangan terbuka di sini ya, kamu punya wawasan juga di sini. Kita lihat ya, apa sih yang diam-diam dia suka dari kamu. Kamu orangnya juga nggak pelin-pelan di sini ya, yang aku lihat gitu. Kamu orangnya juga nggak pelin-pelan. Kemudian di sini ada Nine of Swords. Oke. Yang diam-diam dia suka dari kamu tuh gini. Mungkin ketika dia stres gitu ya, mungkin dia khawatir ataupun stres gitu, ada sesuatu yang dia pikirkan. Itu tuh kayak dia bisa ngomong sama kamu gitu loh ya. Makanya di sini tadi gue bilang ada justice ya, seperti kamu tuh mungkin selalu ngebantu dia dalam menyelesaikan masalah dia gitu loh ya, saat dia stres, saat dia punya masalah apa yang kayaknya tuh mengganggu pikiran dia gitu ya, yang membuat dia nggak tenang gitu ya. Itu ketika dia ngomong sama kamu, terbuka sama kamu, itu selalu kamu ngebantu gitu loh untuk dia menyelesaikan masalahnya, atau selalu ada jalan keluar gitu. Ataupun di sini saat dia sedih, galau, ataupun dalam keadaan nggak enak gitu ya, mungkin kamu yang selalu bisa menenangkan dia kayak gitu loh ya. Kayak di dekat kamu itu dia merasa hilang gitu loh ya, sedihnya tuh hilang gitu loh. Oke. Seperti itu. Dan aku juga ngeliat ada beberapa aja ya, nggak semua. Ini kayaknya tuh orang ini tuh suka ya ngelihat kamu tuh stres gitu loh. Jadi di saat kamu stres mikirin dia, itu dia semakin suka sama kamu gitu. Karena menurut dia dengan begitu, dengan kamu memikirkan dia, itu kayak dia ngerasa tuh saat kamu stres mikirin dia, saat kamu khawatir sama dia, itu membuat dia justru suka ya. Kenapa? Karena dia ngerasa kamu tuh bener-bener apa ya,
kayak kamu tuh bener-bener peduli sama dia, bener-bener sayang sama dia, bener-bener cinta sama dia, kayak gitu loh ya. Jadi itu yang dia suka dari kamu tuh saat kamu stres, justru di saat kamu stres memikirkan dia, saat kamu khawatir tentang dia, kayak gitu, itu dia suka gitu. Mungkin dia juga sering buat kamu pusing, buat kamu stres gitu ya. Ada yang beberapa seperti itu, tapi dia suka gitu loh. Kenapa ya? Dia kayak ngerasa dengan begitu kamu tuh sayang sama dia ya, menurut dia ya, kamu tuh cinta sama dia, kayak gitu. Oke. Tapi nggak semua ya gitu, terutama jika ini dianya adalah wanita ya, dianya wanita gitu, senang sekali membuat kamu stres, senang sekali membuat kamu khawatir gitu. Karena dengan begitu dia ngerasa kamu tuh sayang sama dia, kamu tuh cinta sama dia gitu. Oke, jadi ini saja ya yang bisa aku sampaikan. Sesuaikan aja dengan situasi dan kondisi kalian. Oke, untuk zodiak pasangan kamu ya, di sini ada Aries, Leo, Sagittarius, Taurus, Virgo, Capricorn, Gemini, Libra, Aquarius ya. Tapi ini nggak jadi patokan. Oke, yang jelas di zodiak kamu Sun, Moon, Rising, and Venus-nya Virgo. Oke, jadi sekian dulu ya. Ini saja yang bisa aku sampaikan buat kamu. Kalau ada salah kata, ada kurang lebihnya, mohon maaf. Kalau ada yang belum bisa kamu pahami, ambil poin pentingnya aja yang bisa kamu pahami. Oke, sekian dulu. Terima kasih. Sampai jumpa.